kabar? Berjumpa lagi dengan saya Desta. Saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Suliono dari PT Fuboru Indonesia sebagai ahli teknik. Betul ya, Bapak ya? Ya, betul. Oke, sebelum kita mulai perbincangan kita pada hari ini, lebih baik kita perkenalan dulu. Iya. Tak kenal maka tak sayang, Pak ya. Silakan Pak Suliono. Ya, halo, selamat siang. Jadi perkenalkan, saya Suliono. Di sini saya bagian tim teknik dari PT Fuboru Indonesia. Jadi di sini nanti kita akan sedikit membahas masalah tentang teknik sepeda motor, teknik otomotif, dan sedikit tentang komponen-komponen otomotif. Oke, Pak, secara mungkin garis besar ya, sepertinya saya pernah lihat-lihat di jalan karena saya perempuan, jadi saya sedikit kurang familiar dengan otomotif itu seperti apa ya. Kenapa sih Pak kita harus rutin untuk servis motor? Oke, jadi gini, sepeda motor itu kan alat transportasi kita kan ya. Jadi sepeda motor itu juga seperti kayak manusia juga. Jadi dia itu juga butuh yang namanya perawatan, dia butuh juga yang namanya perbaikan juga. Jadi kita manusia juga butuh yang namanya perbaikan atau mungkin perawatan untuk tubuh kita juga. Di sepeda motor juga sama. Sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa klik subscribe di atas ini ya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian tetap bisa tahu update-update terbaru tentang motor hanya di channel Fuboru Indonesia. Dan juga like dan komen di bawah ini ya, biar kita tetap semangat buat kontennya. Jangan lupa juga klik share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu update terbaru tentang motor. Terima kasih. Jadi sepeda motor itu juga butuh yang namanya perawatan juga, khususnya memang ini di kaum wanita ya, memang butuh sedikit edukasi tentang masalah perawatan sepeda motor. Betul juga. Pak, karena jujur juga saya hanya tahu masalah isi bensin sama pompa ban aja seperti itu. Jadi seperti apa sih servis itu sebenarnya untuk kaum wanita ini? Ya cukup tahu itu aja Pak. Jadi untuk masalah komponen seperti apa atau ada suara-suara kita kurang tahu lah ya. Ya seperti itu Pak. Mungkin boleh lebih dijelaskan lagi Pak. Jadi di kendaraan terutama sepeda motor itu untuk perbaikan sama perawatannya kan juga ada yang namanya servis berkala. Jadi servis berkala itu nanti perbaikan sama perawatan itu berkala mulai dari mungkin di angka 1000 km, 1500 km sampai 2000 dan selanjutnya. Dan perbaikannya juga sama, perbaikannya juga mulai dari perbaikan yang ringan, perbaikan yang menengah, sama perbaikan yang berat juga. Oh, seperti gitu, itu. Ya. Kira-kira Pak, kasus-kasus yang terjadi di bengkel mungkin selama ini, seperti apa sih Pak pengelompokan dari servis yang kecil, ringan, terus menengah, kemudian yang berat, nah itu yang seperti apa ya Pak? Jadi gini, perbaikan di kendaraan itu kan yang namanya servis sepeda motor. Jadi saya sedikit menjelaskan sebenarnya ya. Jadi gini, kenapa sih kalau kita harus servis sepeda motor? Jadi sebenarnya ada 5 kalau menurut saya ya. Jadi kenapa harus kita servis sepeda motor? Yang pertama ini supaya kendaraan atau sepeda motor kita itu tetap prima. Jadi kita kan kepingin pada waktu kita mengendarai sepeda motor di jalan, tenaga sepeda motor juga akan bagus, makin meningkat. Kan kita enjoy nanti pada waktu kita mengendarainya. Jadi misal buat kaum laki-laki juga ya Pak ya. Kalau mereka mau ajak pacarnya, jadi nggak ada kendala ketika boncengan seperti itu ya Pak ya. Nah ini yang kedua itu ini bagi mungkin perhitungannya bagi kaum ibu-ibu juga, mungkin kaum wanita juga, bahwa kendaraan atau sepeda motor juga harus irit bahan bakar. Kenapa? Memang kita semakin rutinitas servis kendaraan itu juga bahan bakar yang kita gunakan itu juga semakin irit. Oh, jadi berpengaruh betul. Ya Pak ya? Jadi nanti kalau misalnya Mbak Desta sudah bersuami, bahwa mungkin nanti pada waktu bekerja jarak pulang pergi harusnya dia habis 10.000 untuk beli BBM, maka pada waktu kendaraannya sudah diservis mungkin cuma butuh 7.500 untuk beli BBM-nya juga. Wah, tahu gitu dari dulu saya rutin servis ya Pak ya? Betul. Karena selama ini motor sini cukup boros juga ya BBM-nya. Iya, Pak, kira-kira beberapa kasus yang mungkin sangat krusial sih di bengkel itu kira-kira seperti apa ya Pak? Jadi memang
perbaikan atau masalah-masalah yang ada di bengkel ini memang banyak sekali ya. Jadi kita biasanya pada waktu perbaikan kendaraan atau mungkin perbaikan mesin itu kita bagi menjadi dua, yang mana ada top overhaul sama general overhaul. Ya, seperti apa itu, betul. Pak? Bisa dijelaskan? Jadi gini, jadi pada waktu top overhaul itu adalah di mana kita perbaikan mesin kendaraan itu kita bagian atas, jadi kepala silinder sama bagian atas-atasnya. Jadi blok silinder, kepala silinder yang kita perbaikin di situ. Nah, di sini juga ada general overhaul. General overhaul itu nanti yang diperbaiki, yang diganti atau mungkin yang disetel itulah semua bagian mesin. Oh, berarti itu yang front mesin itu. Betul. Nah, kalau kita mau perbaikan mesin general overhaul maupun top overhaul, maka produk yang atau mungkin komponen yang paling penting dibutuhkan itu adalah gasket memang. Oke. Penyebab kerusakan seperti itu karena apa ya, Pak? Jadi untuk sepeda motor, terutama untuk komponen-komponen atau mungkin gasket ya. Jadi karena memang faktor pemakaian juga bisa, dan yang kedua itu juga mungkin karena faktor kita tidak atau mungkin jarang melakukan yang namanya servis atau rutinitas untuk penggantian oli. Berarti juga. Balik lagi karena harus rutin servis ya, Pak ya. Gitu. Oke, boleh dilanjutkan lagi, Pak? Kenapa kita tadi ada kebocoran mesin, terus kita harus ada ganti gasket atau yang seterusnya itu nanti seperti apa? Jadi pada waktu proses pembongkaran mesin itu ada yang namanya proses penggantian gasket ya. Jadi saya sedikit menjelaskan masalah gasket ya, atau mungkin ya, packing. Jadi di masyarakat umum atau di dunia perbengkelan bahwa salah satu komponen di sini ada yang namanya gasket ya. Jadi ini adalah gasket atau orang biasanya mengatakan packing kalau di bengkel itu. Jadi memang gasket ini secara fungsi itu adalah untuk mencegah kebocoran. Jadi di bagian mesin kalau dia ada komponen yang bisa dilepas atau mungkin bisa dibongkar, maka dia butuh yang namanya gasket ini. Fungsinya sendiri, Pak, mungkin bisa dijelaskan. Jadi gasket ini kan fungsinya adalah untuk mencegah kebocoran. Jadi kalau ada dua komponen yang terpisah, maka dia wajib yang menggunakan yang namanya gasket. Oh, begitu. Itu. Jadi gasket ini adalah untuk mencegah kebocoran fluida, terutama untuk fluida gas sama fluida cair. Nah, cair itu bisa air radiator, juga bisa oli, atau mungkin juga bisa fluida-fluida yang lainnya. Nah, jadi ini sedikit saya bagikan ke teman-teman atau sobat Fuboru bagaimana cara memilih gasket yang baik. Oke. Jadi gini. Boleh, Pak, silakan. Gasket itu adalah salah satu komponen yang ada di bagian mesin, di mana fungsinya adalah mencegah kebocoran. Jadi gasket itu secara bentuk itu memang tipis seperti kayak kertas. Jadi memang seperti kayak kertas. Nah, gasket ini pada waktu kita memilih gasket yang baik, yang pertama yang kita lakukan adalah kita cek dulu secara visualnya. Nah, kalau kita sambil contoh adalah gasketnya Fuboru, di mana yang pertama adalah bentuk potongan. Jadi gasket ini sebenarnya pada waktu proses pembuatan ini adalah sebuah lembaran yang panjang, kita potong-potongi sesuai dengan bagian mesin atau permukaan mesin. Nah, hal pertama yang kita perlu untuk lakukan adalah kita lihat potongan dari samping-sampingnya ini. Jadi gasket itu potongannya harus rapi. Oke. Jadi kalau ada yang gripis atau mungkin beluduk ya, tahu beluduk ya? Jadi kayak belubut gitu, ya, betul. Nggak rapi, ada betul, serabut-serabutnya itu belum terpotong betul, rapi. itu nggak bagus itu secara visualnya. Yang kedua adalah dari kelenturannya. Gasket ini dia nanti akan dipasang di permukaan mesin. Permukaan mesin itu juga nggak rata, 100% rata. Dia juga akan ada sedikit gundukan-gundukannya. Nah, makanya dia juga harus punya kelenturan. Kita di PT Fuboru biasanya kalau untuk ngecek secara visual akan kita lakukan pengetesan kelenturan seperti ini. Jadi mulai dari yang paling besar kita tes seperti ini. Jadi dia nggak boleh patah. Lalu kita agak kecil seperti ini.
Ini sudah sebenarnya kalau di mesin kalau seperti ini sudah bagus sih. Lalu yang ketiga seperti ini sampai yang terakhir itu di jari paling kecil itu seperti ini. Dia nggak boleh patah seperti ini. Ini salah satu cara kita untuk pengetesan secara visual. Nah, lalu selain kita pengetesan secara visual, kita juga di PT Huboro juga akan melakukan yang namanya pengetesan secara pengujian untuk gasket ini secara menggunakan peralatan. Seperti apa itu Pak peralatannya? Jadi untuk pengecekannya mungkin? Betul, jadi untuk proses pengujiannya itu kita akan pengujian yang namanya density. Seperti apa itu Pak, boleh dijelaskan? Jadi density itu adalah kerapatan dari sebuah gasket. Jadi gasket itu ada yang mengatakan bahwa gasket itu kok tipis ya. Benar, dia itu tipis, tapi dia punya kerapatan. Sama seperti kayak ambil contoh kertas karton sama kertas kardus. Iya. Betul. Jadi kalau kertas karton meskipun dia itu tipis, tapi dia itu padat. Oh iya. Betul. Jadi pada waktu nanti dia dipasang di bagian mesin, jadi dibaut untuk komponen-komponen mesinnya, dia tidak akan mudah meletet. Tahu ya meletet ya? Oke. Ya, jadi dia mungkin ini ya, dia tidak apa ya? Dia tidak terlalu melar, lengket. betul, dia tidak melar. Melar gitu ya. Oke. Itu adalah density. Jadi semakin besar density-nya, itu semakin bagus, dia semakin padat dia. Meskipun dia dalam artian dari segi ketebalan dia sesuai dengan standar, tapi kalau density-nya semakin besar, dia tetap akan kuat untuk menahan kebocoran. Pak, kira-kira nih kalau saya mau pakai produknya Fuboro, Betul. saya mau tahu ini produk ini asli buatan Fuboro atau bukan. Nah, ini caranya saya tahu ini produk Fuboro gimana Pak? Jadi untuk menentukan bahwa ini adalah produknya Fuboro, itu yang pertama untuk warna dulu ya. Kita lihat dari warna bahwa gasketnya Fuboro itu kita semuanya menggunakan warna hitam. Dan yang kedua itu di bagian gasketnya Fuboro itu ada sablonan namanya Fuboro. Kalau yang bagian ini biasanya kan ada kayak sablonan ini ya, itu adalah sablonan nama Fuboro. Itu adalah untuk menentukan bahwa ini benar-benar produknya Fuboro asli ya Pak ya. Jadi nanti pada waktu mungkin di lapangan ada kerusakan atau apa, kalau mau komplain itu bisa dikirim ke kantornya Fuboro, nanti kita ganti bisa. Oh, mudah sekali, berarti ada proses retur ya ketika ada kerusakan diterima oleh pelanggan. Ya. Boleh kita kembalikan ke pabrik seperti itu ya Pak ya. Jadi di kemasan kita, terutama untuk yang kemasan-kemasan set-setan seperti ini, kita juga sudah ada yang nama perusahaan kita, ada alamat juga beserta dengan nomor teleponnya juga. Oke. Nah, sudah top brand ya Pak ya? sudah top brand ini. Jadi kita 3 tahun berturut-turut kita dapat top brand. Oke. Untuk melengkapi dari penggunaan gasket ini, jadi gasket itu juga dia tidak berdiri sendiri pada waktu mencegah kebocorannya. Makanya supaya benar-benar gasket ini bisa memperkuat untuk proses menahan kebocorannya, makanya kita juga mengeluarkan yang namanya produk LSG atau lem spesial gasket. Jadi lem spesial gasket. Lem spesial gasket punya Fuboro ya. Jadi fungsinya Pak? Lem spesial gasket ini adalah sebuah lem yang mana dia berfungsi sebagai penambah kekuatan dari gasket ini supaya dia bisa lebih baik lagi dalam mencegah kebocoran. Jadi pada waktu proses pemasangan itu nanti setelah gasketnya dipasang baru dikasih lemnya. Keunggulan lem itu sendiri apa sih Pak? Mungkin ada sesuatu hal yang berbeda dari lem-lem lainnya Pak. Boleh dijelaskan Pak? Jadi gini, bedanya? pada waktu proses pembongkaran sebuah mesin itu kalau dari mekanik, bahwa setelah mesin itu dibongkar, maka mekanik tersebut akan melakukan langkah yang kedua, yaitu proses pembersihan. Nah, proses pembersihan gasket yang lama, mekanik itu biasanya kebanyakan menggunakan kapi untuk membersihkannya itu, permukaannya mesin itu, sehingga permukaan mesin tersebut itu akan
mengalami goresan. Nah, goresan permukaan mesin itu tidak bisa di cover oleh gasket, terutama untuk gasket-gasket yang terbuat dari logam seperti ini. Nah, makanya ditambahkan sebuah lem LSG ini karena dia apa? Karena dia mengandung bahan aktif mikrones aluminium. Seperti apa itu, Pak? Betul. Mikrones Jadi aluminium gini, itu. mikrones aluminium ini fungsinya adalah untuk mengisi goresan-goresan kecil pada permukaannya mesin. Supaya permukaannya mesin itu benar-benar rata, ya. Nanti dipasang gasket. Nah, makanya dia nanti akan benar-benar kuat dalam mencegah kebocoran. Oke, berarti fungsi dari aluminium mikrones ini sendiri berarti mengisi gelembung-gelembung goresan seperti itu ya, supaya mesinnya ini rata. Jadi tidak ada goresan dari apa namanya? Karena kerusakan mesin itu sendiri ya, Pak ya. Ya. Oke. Berarti ini memang harusnya satu paket. Satu paket. Ya, jadi gasket dan juga lem spesial gasketnya dari Fuboru pastinya ya, Pak ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik nih buat beli produk-produknya Fuboru, bisa beli gasketnya, bisa beli lem spesial gasketnya, atau mungkin produk-produk yang lainnya, bisa kunjungi di toko atau bengkel-bengkel terdekat dari rumah kalian yang juga berpartnership dengan Fuboru seperti itu ya. Atau mungkin kalau teman-teman sedang kesusahan mendapatkan toko-toko terdekatnya, bisa klik link di bawah ini. Karena kita juga punya marketplace untuk menjual produk-produk Fuboru. Dan yang pasti produk-produk Fuboru adalah produk-produk yang asli. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Sulyono sebagai pemateri kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya buat kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam sukses selalu.